Hello guys, balik lagi di sisi lain dunia. Semoga kalian sehat dan rezekinya lancar. Amin! Hari ini, gue bakal ajak kalian virtual tour ke pulau-pulau paling aneh dan unik di dunia. Bukan sekadar pantai indah, tapi pulau-pulau yang seolah-olah bukan dari planet kita. Ada yang pohonnya berdarah, ada juga yang jadi kota hantu. Kita bakal bahas 6 pulau dengan cerita yang bikin merinding. Setiap pulau punya misteri dan keunikan yang bikin kita mikir, kok bisa ada tempat kayak gini? Sebelum mulai, coba tebak di kolom komentar. Pulau mana yang menurut kalian paling aneh? Udah siap? Langsung aja kita mulai petualangan ke pulau pertama. Let's go! Pohon darah naga. Nama yang terdengar mistis ini ternyata beneran ada di dunia nyata loh. Pohon ini bukan cuma unik dari segi bentuk, tapi juga punya cerita yang luar biasa menarik di baliknya. Destinasi pertama kita adalah Pulau Socotra di Yaman. Pulau ini sering dijuluki sebagai Pulau Alien, karena keanehan dan keindahan alamnya yang gak ada duanya. Socotra sangat terisolasi dari dunia luar, sehingga sepertiga flora dan faunanya gak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Bayangin, kamu kayak masuk ke dunia lain yang penuh misteri. Yang paling ikonik di sini adalah pohon darah naga. Bentuknya kayak payung raksasa yang aneh, bikin siapapun yang lihat pasti terpesona. Kalau batangnya dilukai, keluar getah merah pekat seperti darah, makanya dinamakan darah naga. Getah ini jadi salah satu keajaiban alam yang bikin Socotra makin misterius. Dari zaman Romawi kuno, getah merah ini sudah digunakan sebagai obat tradisional, pewarna alami, bahkan dipercaya punya kekuatan magis untuk ritual-ritual tertentu. Sampai sekarang, getah ini masih dicari karena khasiat dan nilai sejarahnya yang tinggi. Selain pohon darah naga, Socotra juga punya bottle tree yang batangnya gendut kayak botol air. Pohon ini juga nggak kalah unik dan jadi ciri khas pulau ini. Bentuknya lucu dan aneh, seolah-olah tumbuh di planet lain. Lanskap Socotra benar-benar surreal, seperti taman botani dunia fantasi yang penuh dengan tanaman aneh dan formasi batuan unik. Setiap sudut pulau ini menawarkan pemandangan yang bikin kamu merasa lagi di film fiksi ilmiah. Para ilmuwan dari seluruh dunia masih terus meneliti Socotra, dan mereka sering menemukan spesies baru yang belum pernah tercatat sebelumnya. Ini bukti nyata kalau bumi masih menyimpan banyak rahasia yang belum kita ketahui. Karena keunikan dan kekayaan hayatinya, Socotra diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Status ini membantu melindungi pulau dari kerusakan dan memastikan keajaiban alamnya tetap terjaga untuk generasi mendatang. Satu pohon darah naga butuh ratusan tahun untuk tumbuh besar dan mencapai bentuk ikoniknya. Proses pertumbuhannya sangat lambat, sehingga setiap pohon sangat berharga. Kalau pohon-pohon ini rusak atau ditebang sembarangan, hilang sudah keajaiban alam yang langka ini. Perlindungan dan pelestarian sangat penting agar keunikan Socotra tetap abadi. Pulau ini bukan cuma aneh dan indah, tapi juga harta karun alam yang harus dijaga bersama. Socotra adalah pengingat bahwa bumi masih punya banyak keajaiban yang belum terjamah. Baru pulau pertama aja udah luar biasa kan? Keindahan dan keunikan Socotra benar-benar bikin takjub siapa saja yang datang ke sini. Siap lanjut ke pulau berikutnya yang nggak kalah gokil? Yuk, kita lanjut petualangan ke destinasi selanjutnya, yang pastinya nggak kalah menakjubkan. Misteri Pulau Hashima, sebuah pulau kecil di tengah laut Jepang yang menyimpan kisah menakjubkan sekaligus menyeramkan. Dari kejauhan, bentuknya mirip kapal perang, makanya dijuluki Gunkanjima. Dari Socotra kita terbang jauh ke Jepang, ke Pulau Hashima alias Gunkanjima, pulau kapal perang. Letaknya sekitar 15 km dari Nagasaki, dan pulau ini pernah jadi simbol kemajuan industri Jepang. Dulu, pulau kecil ini super padat, dihuni lebih dari 5.000 orang, mayoritas pekerja tambang batu bara dan keluarganya. Bayangkan, di lahan sekecil itu, apartemen bertingkat berdiri rapat-rapat, penuh kehidupan. Mitsubishi mengubahnya jadi pusat pertambangan bawah laut, lengkap dengan apartemen, sekolah, rumah sakit, bahkan bioskop. Semua fasilitas ada, seperti kota mini di tengah laut yang tak pernah tidur. Tapi tahun 1974, tambang tutup mendadak. Dalam hitungan minggu, ribuan penduduk harus angkat kaki, meninggalkan rumah dan kenangan mereka. Pulau langsung berubah jadi kota hantu. Tak ada lagi suara tawa anak-anak, hanya angin yang berhembus di antara bangunan kosong. Bangunan beton lapuk, barang-barang pribadi ditinggal begitu saja. Buku, mainan, bahkan foto keluarga masih berserakan, seolah waktu berhenti. Suasananya mencekam, kayak film horor.
Lorong-lorong gelap dan ruangan kosong menambah aura misteri yang bikin bulu kuduk merinding. Pulau ini lama ditutup karena bahaya bangunan runtuh, tapi sekarang sebagian dibuka untuk turis. Banyak yang datang penasaran, ingin merasakan sendiri atmosfer seramnya. Banyak cerita serem beredar, suara-suara aneh, penampakan arwah pekerja tambang, dan kisah-kisah mistis yang bikin Hashima makin terkenal. Hashima juga pernah jadi lokasi syuting film James Bond Skyfall, menambah aura misteri dan ketenarannya di dunia internasional. Melihat Hashima seperti melihat peradaban yang hilang dalam sekejap mata. Dulu ramai, kini sunyi dan menakutkan. Cerita kerja paksa di Perang Dunia II menambah sisi kelamnya. Banyak pekerja dari Korea dan Tiongkok dipaksa bekerja di sini dalam kondisi berat. Dari pusat industri, Hashima kini jadi monumen bisu di tengah laut, saksi bisu sejarah kelam dan kemajuan manusia. Berani nggak kesini sendirian malam-malam? Bayangkan, berjalan di lorong gelap, hanya ditemani suara ombak dan angin. Siap ke pulau berikutnya yang lebih seram? Lanjut! Misteri belum berakhir, masih banyak kisah menanti di pulau-pulau berikutnya. Tempat pembuangan orang sakit dan gila. Kita ke Italia, ke Pulau Poveglia dekat Venesia, salah satu tempat paling angker di dunia. Sejak wabah Black Death, pulau ini jadi tempat karantina paksa. Ribuan orang dibuang ke sini untuk mati. Mayat-mayat ditumpuk dan dibakar, tanahnya sampai setengahnya abu dan tulang manusia. Ngeri kan? Tapi sejarah kelamnya nggak berhenti di situ. Tahun 1922 dibangun rumah sakit jiwa di sini. Cerita lokal bilang dokternya gila, suka eksperimen kejam ke pasien. Lobotomi tanpa anestesi, jeritan pasien katanya terdengar sampai pulau seberang. Akhirnya, si dokter bunuh diri, katanya dihantui arwah korban. Sejak rumah sakit tutup, pulau ini benar-benar kosong dan terlarang. Pemerintah Italia melarang siapapun datang ke sini. Nelayan pun takut jaringnya nyangkut tulang manusia. Para pemburu hantu bilang, Poveglia pusat energi negatif terkuat. Tempat ini benar-benar definisi neraka di dunia. Siap Repekingi. Pulau suku paling berbahaya di dunia. Kita ke North Sentinel di Samudra Hindia. Pulau ini indah, tapi sangat berbahaya buat orang luar. Dihuni suku Sentinel, salah satu suku paling terisolasi di dunia. Mereka menolak kontak dengan dunia luar dan sangat agresif. Siapapun yang mendekat, diserang panah dan tombak. Suku ini diperkirakan sudah tinggal di sana 60.000 tahun. Hidup seperti zaman batu. Upaya kontak selalu gagal. Sering berakhir tragis. Nelayan dan misionaris pernah tewas. Pemerintah India bikin zona larangan 5 km di sekitar pulau, demi melindungi suku dan orang luar. Satu virus modern saja bisa memusnahkan mereka. Misteri North Sentinel mungkin akan tetap jadi misteri selamanya. Kita nggak akan pernah tahu bahasa atau kepercayaan mereka. Mungkin membiarkan mereka hidup sesuai cara mereka sendiri adalah yang terbaik. Pulau ini pengingat bahwa masih ada dunia yang belum tersentuh. Lanjut ke pulau berikutnya. Pulau imut, tapi sejarahnya kelam. Selamat datang di Okunoshima, Jepang, Pulau Kelinci. Pulau ini dihuni ribuan kelinci liar yang jinak banget. Turun dari feri, langsung disambut kelinci-kelinci lucu. Tapi, di balik keimutannya, ada sejarah kelam. Dulu, pulau ini lokasi pabrik senjata kimia rahasia Jepang saat Perang Dunia II. Pulau ini bahkan sempat dihapus dari peta. Ada dua teori soal asal-usul kelinci keturunan kelinci eksperimen senjata kimia atau dilepas anak sekolah tahun 1971. Karena nggak ada predator, populasi kelinci meledak. Kontras banget dari pusat produksi senjata mematikan, jadi surga kelinci. Sisa bangunan pabrik dan museum gas beracun masih ada sebagai pengingat sejarah kelamnya. Main sama kelinci, tapi juga jalan di atas sejarah yang kelam. Aneh, unik, dan bikin mikir. Siap ke pulau terakhir? Pernah nggak sih kalian membayangkan hidup di pulau terpencil, jauh dari keramaian kota, tanpa mall, tanpa bioskop, bahkan tanpa sinyal HP? Disinilah, di ujung dunia, ada sebuah komunitas kecil yang hidup benar-benar terisolasi dari dunia luar. Namanya Tristan da Cunha, pulau paling terpencil di dunia, terletak di tengah Samudra Atlantik, ribuan kilometer dari daratan manapun. Bayangkan, pulau ini benar-benar dikelilingi lautan luas sejauh mata memandang. Jarak ke daratan terdekat bisa mencapai lebih dari 2.000 km. Jadi nggak heran kalau pulau ini dijuluki sebagai tempat paling terisolasi di planet ini. Di sini cuma ada satu desa kecil bernama Edinburgh of the Seven Seas.
Penduduknya sekitar 250 orang saja. Dan mereka semua adalah keturunan dari 7 keluarga pendiri yang datang ratusan tahun lalu. Uniknya, hampir semua orang di sini masih punya hubungan keluarga. Hanya ada 9 nama keluarga yang berbeda. Jadi jangan heran kalau semua orang saling kenal dan akrab. Pulau ini nggak punya bandara. Jadi satu-satunya cara ke sini adalah naik kapal dari Afrika Selatan. Perjalanan lautnya bisa makan waktu seminggu lebih, tergantung cuaca. Kapal yang membawa pasokan dan penumpang cuma datang beberapa kali dalam setahun. Kalau ketinggalan kapal, siap-siap harus menunggu berbulan-bulan sampai kapal berikutnya datang. Di Tristan da Cunha, nggak ada hotel, restoran, atau pusat perbelanjaan. Sinyal HP nggak ada, internetnya pun super lambat. Hidup di sini benar-benar jauh dari kemewahan modern. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani, terutama menanam kentang, dan menangkap lobster di perairan sekitar pulau. Hasil tangkapan lobster mereka bahkan diekspor ke luar negeri. Semua tanah di pulau ini dimiliki bersama, jadi kehidupan di sini sangat komunal. Ada satu sekolah, satu rumah sakit kecil, dan satu pub yang jadi tempat berkumpul warga. Tapi hidup di pulau kecil ini juga penuh tantangan. Karena populasinya kecil dan saling berkerabat, masalah kesehatan genetik jadi perhatian. Selain itu, pulau ini berdiri di atas gunung berapi aktif. Tahun 1961, gunung berapi di sini meletus hebat. Semua penduduk dievakuasi ke Inggris. Tapi setelah keadaan aman, hampir semuanya memilih kembali ke pulau tercinta ini. Mereka lebih memilih hidup sederhana, damai, dan terisolasi daripada tinggal di kota besar yang ramai. Kebersamaan dan rasa kekeluargaan jadi kunci kebahagiaan mereka. Tristan da Cunha membuktikan bahwa hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk dunia, bisa membawa kebahagiaan sejati. Gimana? Kalian tertarik mencoba hidup di pulau paling jomblo di dunia ini? Jangan lupa subscribe. Gila banget kan pulau-pulau tadi? Dari Socotra, Hashima, Poveglia, North Sentinel, Okunoshima, sampai Tristan da Cunha. Dunia ini jauh lebih aneh dari yang kita kira. Sekarang giliran kalian, pulau mana yang paling aneh? Kalau bisa, mau kemana? Tulis di komentar, subscribe, dan share video ini biar makin banyak yang tahu sisi lain dunia. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kalian luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan pernah berhenti penasaran.